Halo, Assalamualaikum rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang ingin mendaftar Tentara Nasional Indonesia ataupun mendaftar Polri. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan bagaimana kalau seandainya usus buntu itu ikut seleksi kesehatan. Apakah bisa diterima atau tidak? Saksikan video ini selengkapnya. Setiap kalian akan mendaftar, baik itu TNI maupun Polri, kalian akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan ini dibagi menjadi dua tahapan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagian luar, kemudian pemeriksaan kesehatan bagian dalam. Untuk pemeriksaan kesehatan bagian luar, ini akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter, mulai dari kepala, badan, perut, kaki maupun tangan, semuanya akan diperiksa. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan bagian dalam ini menggunakan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan cek darah, terus kemudian bisa pemeriksaan EKG dan pemeriksaan treadmill. Apabila nanti sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka kalian akan dibagi menjadi dua kategori. Kategori memenuhi syarat dan kategori tidak memenuhi syarat. Kalau yang memenuhi syarat, maka kalian akan ikut ke tahap berikutnya. Sedangkan kalau misalnya status kesehatannya itu tidak memenuhi syarat, maka tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya ataupun gugur. Pada video saya sebelumnya mengenai tentang stakes atau status kesehatan, itu saya jelaskan bagaimana tingkat-tingkatan dari stakes. Secara ringkas, stakes itu dibagi menjadi 4. Stakes 1, stakes 2, stakes 3, dan stakes 4. Untuk stakes 1, itu artinya status kesehatannya itu baik sekali. Jadi dia mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota TNI maupun Polri. Untuk stakes 2 atau status kesehatan 2 itu artinya baik dan bisa melakukan kegiatan sebagai TNI maupun Polri. Untuk stakes 3 itu status kesehatannya itu kurang pada beberapa bagian tertentu. Misalnya kalau misalnya ada di varises, berarti stakes 3-nya ini kurang di bagian varisesnya. Kemudian terakhir adalah stakes 4. Stakes 4 ini artinya status kesehatannya kurang sekali. Ini tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menjadi seorang anggota TNI maupun Polri. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan atau adik-adik semua mengenai usus buntu. Apakah bisa untuk mendaftar seleksi? Jadi pertama kita masuk dulu apa yang dimaksud dengan usus buntu. Nah, kalau usus buntu itu sebenarnya itu merupakan bagian dari saikum atau dari usus. Nah, sedangkan yang ditanyakan oleh teman-teman adalah pos operasi radang usus buntu. Jadi usus buntunya ini meradang atau dikenal dengan istilah medis itu namanya appendicitis atau radang usus buntu. Selanjutnya, apakah radang usus buntu ini bisa mengenai siapapun? Jawabannya ya. Jadi untuk radang usus buntu ini bisa mengenai laki-laki dan perempuan. Untuk kejadian pada laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dengan perbandingan 1,4 dibanding 1. Jadi laki-laki lebih sering terkena radang usus buntu dibandingkan perempuan. Gejala yang bisa ditemui pada kasus radang usus buntu itu adalah mulai pertama demamnya tinggi, kemudian si pasien ini akan merasakan nyeri di perut bagian kanan bawah. Kemudian ada perasaan mual, kemudian bisa muntah, kemudian dia nafsu makannya juga bisa berkurang. Apabila kalian mengalami gejala-gejala dari radang usus buntu, saya sarankan untuk segera ke IGD. Nah, untuk kasus radang usus buntu ini, gejala yang biasanya sering terjadi adalah nyeri perut bagian bawah kanan dan demamnya tinggi dan nyerinya itu sangat nyeri sekali. Nah, kalian langsung bawa ke IGD kalau misalnya menemui teman ataupun keluarga yang mengalami gejala-gejala radang usus buntu. Apabila kalian sudah membawa seseorang, teman kalian ataupun mungkin keluarga kalian yang dengan gejala-gejala mengarah ke radang usus buntu, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter di IGD untuk menentukan apakah ini benar radang usus buntu atau bukan. Nanti apabila seandainya itu sudah mengarah diagnosisnya ke radang usus buntu, maka akan dilakukan operasi segera. Itu sedikit penjelasan mengenai radang usus buntu atau appendicitis. Apabila kalian sudah melakukan operasi
appendektomi atau operasi radang usus buntu, maka kalian bisa mendaftar tes TNI maupun Polri, di mana untuk status kesehatannya ini juga status kesehatan yang baik. Jadi kalian tidak akan terkendala dengan status kesehatan kalian sudah post appendektomi atau post radang usus buntu, dengan syarat ketika kalian sudah melakukan operasi ini tidak ada kelainan yang berarti atau tidak ada komplikasi dari operasi tersebut. Itu saja sedikit penjelasan mengenai status kesehatan untuk post appendektomi atau post operasi radang usus buntu. Apabila kalian ingin bertanya lagi, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.